Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, perkenalkan aku Kofifa Zahra dengan NIM 213111121. Oke, aku dari Prodi PAI UIN Surakarta. Nah, untuk video kali ini akan membahas mengenai UTS mata kuliah Batsul Kutub mengenai kitab Ta'lim Al-Muta'alim seperti ini. Untuk langsung saja kita akan membahas soal UTS nomor 1. Soalnya adalah jelaskan beberapa hukum mencari ilmu pengetahuan sesuai dengan varian ilmunya disertai sumber teks Arab dari kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Oke, untuk hukum yang pertama ini ada beberapa hukum. Yang pertama itu ada wajib. Dengan di kitab Ta'lim Al-Muta'alim itu dasarnya adalah waqad sannafa as-sayyidu al-imamu al-ajalu syahidu Nasiruddini Abu Qasim kitabang fil ahlaki wa ni'ma sannafa fayajibu ala kulli muslim hifduha. Yang itu artinya adalah Asy-Syahid Nasiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Nah, kitab tersebut sangat bermutu dan perlu dibaca karena setiap orang Islam wajib memelihara akhlaknya. Nah, di kitab Ta'lim Al-Muta'alim menjelaskan bahwa hukum mempelajari ilmu itu ada wajib. Wajib itu tentang ilmu akhlak, seperti itu. Akhlak, fikih, syariah, seperti itu. Termasuk adalah ilmu wajib. Oke, yang selanjutnya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Dengan dasarnya adalah wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'di al-ahadini fa fardun ala sabili al-kifayati idza qama bihil ba'du fil baldati saqata anil bakin fa illam yakun fil baldati may yaqumu bihi istaraku jami'an fil ma'sami fayajibu alal imami ayyamura bidzalika wa yujbira ahlal baldati ala dalik. Nah, ini tuh artinya adalah adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu seperti sholat jenazah dan lain-lain itu hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi seperti mengurusan jenazah itu termasuk fardu kifayah. Nah, jika di suatu daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Nah, tapi bila di satu daerah tak ada pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk daerah itu berdosa. Oleh karena itu, perintah wajib menyuruh rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Nah, jadi perintah untuk melaksanakan fardu kifayah itu termasuk awalnya wajib. Apabila sudah dikerjakan oleh satu orang itu sudah gugur. Nah, selanjutnya ada hukumnya fardu ain dengan dasar faqila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'i al ahwali bi manzilati at-ta'ami la budda li kulli wahidin min dalika wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil al-haybini bi manzilatil ad-dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati. Nah, dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan menggunanya pun pada waktu-waktu tertentu. Nah, ada hukumnya itu fardu ain. Pun ada juga yang hukumnya haram seperti wa ilma an-najumu bi manzilati al-maradi fata'allumuhu haramun li annahu yadurra wa la yanfa'u wal harabu min qada'illahi wa qadarihi ghaira mumkini. Nah, sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram. Ilmu nujum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan yang dihubungkan dengan nasib-nasib manusia. Nah, itu diibaratkan dengan penyakit yang sangat berbahaya
dan mempelajari nujum itu hanyalah sia-sia belaka, karena itu tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Tuhan. Nah, adapun ilmu nujum itu boleh, seperti Allahumma illa idza ta'allama mina an-nujumi qad roma ya'rifu bihil kiblata wa awqata as-sholati fayajuzu dalik. Nah, itu boleh mempelajari ilmu nujum atau ilmu falak disebutnya, untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu ketika sholat. Nah, itu baru diperbolehkan untuk menggunakan ilmu nujum atau perbintangan. Nah, selanjutnya ada hukum yang dikatakan mubah, yaitu wa amma ta'allumu ilmi tibi wa yajuwazu li annahu sababun minal asbabi fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbabi wa qad tadawa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hukiya an-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu qala al ilmu ilmani, ilmu fiqhi li adyani wa ilmu tibi li abdani wa ma wara'a dalika bulghatu majlis. Nah, ini boleh pula mempelajari ilmu kedokteran karena ia berusaha untuk penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenun, dan sebagainya, karena Nabi juga pernah berobat seperti itu. Nah, di Imam Syafi'i rahimahullah itu berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Nah, itu disebut dengan hukum mubah, itu mempelajari seperti ilmu kedokteran, matematika, sains, seperti itu. Kemudian untuk syair mengenai ilmu pengetahuan ini adalah ta'allam fa innal ilma zainun li alihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kum mustafidan kulli yaumin ziyadata minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adallu qasidi wal almul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunjin min jami'i syadaidi fa inna faqiha wa hidam wa tawari'a asyaddu ala syaitani minal fi'abidi. Oke. Nah, untuk ikhrabnya yaitu ta'alam termasuk fi'il amr. Terus ada fa'inna itu termasuk syarat. Terus al-ilma termasuk isimnya dari inna. Terus zainun itu termasuk khabarnya dari inna. Tentunya itu termasuk rafa. Terus li ahlihi itu ada jar majrur. Lalu ada wa fadlum, wa-nya itu wa ataf, fadlum itu ma'tu, wa-nya lalu wa ataf lagi, unwanun itu ada termasuk untaf. Terus likulli itu jar majrur, mahamidi ada mudhaf ilaih, unwanun yang tadi termasuk ataf ya. Likulli jar majrur, mahamidi termasuk mudhaf ilaih. Oke. Wa kun mustafida, waktu wa ataf, kun mustafida, kun itu fi'il amr, mustafida itu khabarnya kana. Kulli itu ada idhafah, yaumin ada mudhaf ilaih, ziyadatan ada maf'ul bih. Terus minal ilmi itu ada jar majrur, di situ ilmi wasbah, wa-nya itu wataf, wasbah ada fi'il amr,
fi bukhuri ada jar majrur. Al fawaidi ada mudhaf ilaih, tandanya ada kasrah di situ. Terus ada tafaqqah, ada fi'il amr. Fa inna ada amrna dari inna. Al fiqha itu ada isimnya inna. Afdalu itu khabarnya inna. Qaidi ada mudhaf ilaih. Lalu ada ilal birri itu jar majrur. Wa taqwa wanya itu wa'atah. Wa taqwa itu ada mudhaf ilaih. Wa adalu wanya itu wa'ataf. Adalu itu ada rafa. Adalu itu ada juga rafa matu. Qasidi ada mudhaf ilaih. Huwa itu ada mubtada. Al-alamu itu ada badal. Al-hadi ada na'at. Ila sunani itu ada jar majrur. Al-huda ada mudhaf ilaih. Lalu huwal hisnu, huwa itu ada mubtada. Hisnu ada khabarnya. Yunji itu ada fi'il mudhari yunji. Min jami'i ada jar majrur. Asyadaidi mudhaf ilaih. Fa inna ada fi'il amar. Fakihan wahidan itu ada na'at mutawarri'ah dan ada na'at. Asyaddu ada khabar. Ala syaitan ada jar majrur. Min alfi ada jar majrur juga. Dan abidi ada mudhaf ilaih. Itu adalah dari syairnya, materi hakikat ilmu fikih dan keutamanya. Oke, untuk soal nomor 2 yaitu bagaimanakah niat ketika mencari ilmu yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Oke, jawabannya adalah niat ketika mencari ilmu yang dianjurkan seperti yang ada di kitab Ta'lim al-Muta'alim adalah wayang bagi ayan wiyal al-muta'alimu bitolabil al-ilmi ridallahi ta'ala waddara al-akhirata wa izalata al-jahli an nafsihi wa an sairil al-juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami. Nah, jadi niat seseorang pelajar dalam menuntut ilmu itu harus ikhlas. Itu hanya mengharap ridhonya Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, dan berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain, dan menghidupkan agama Allah serta melestarikan Islam. Nah, adapun niat yang tidak diperbolehkan yaitu niat mencari ilmu yang seperti ini. Wayan wiya bihi syukra ala nikmatil aqli wasihatil badani walayan wiya bihil iqbala annasi walastijlaba hutami ad-dunya wal karamata indal sultani wa ghairihi. Nah, itu dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Nah, ini jangan sampai dalam niat mencari ilmu kita itu terbesit niat supaya dihormati masyarakat, untuk mendapatkan harta dunia, atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat atau yang lainnya. Itu tidak diperbolehkan. Oke, untuk syairnya, fasadun kabirun alimum mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Oke, untuk fasadun menjadi mubtada, lalu kabirun itu naatnya fasadun, lalu alimun itu mubtada, lalu mutahatiku itu ada naatnya alimun.
Lalu ada wa akbaru, itu ada ma'tu. Minhu itu jar majrur. Jahilun mutanasiku, itu ada na'at. Selanjutnya ada huma, itu ada mubtada. Fitnatun itu khobar. Fil alamina itu jar majrur. Lalu ada adimatun, itu na'at. Lalu limam bihima, itu ada jar majrur. Liman itu ada isim dari maksudnya tadi. Fi dinihi ada jar majrur, sama seperti bihima, itu jar majrur. Lalu yatamassaku itu ada fi'il mudhari', seperti itu. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu tentang kriteria dalam memilih ilmu, guru, teman dalam menimba ilmu. Oke, jadi kriteria kita memilih ilmu itu ada yang bagi li talibil ilmi ayyahtaro min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil mali, yang artinya para santri itu harus memilih ilmu yang paling baik atau yang paling cocok dengan dirinya. Nah, yang pertama itu yang harus dipelajari oleh seorang santri adalah ilmu yang paling baik dan diperlukan bagi dirinya dalam urusan agama pada saat itu. Nah, kemudian baru ilmu-ilmu yang lain yang diperlukan pada masa yang akan mendatang. Oke, selanjutnya yaitu kriteria dalam memilih guru. Ada fayam bagi ayah taro al-a'lama wal awra'a wal asana kamah taro Abu Hanifah hina idin Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'amuli wa tafakkur. Nah, ini artinya yaitu adapun cara memilih guru yang atau kiai yang itu disuruh untuk mencari yang alim, yang bersifatnya warok dan yang lebih tua, sebagaimana itu tadi Abu Hanifah memilih Kiai Hamad bin Abi Sulaiman karena beliau itu mempunyai kriteria tersebut, yaitu alim, bersifat warok dan lebih tua. Maka Abu Hanifah itu mengaji kepada beliau, seperti itu. Lanjut, selanjutnya kriteria dalam memilih teman dalam menuntut ilmu itu ada fayam bagi ayah tarol al-mujidda wal wara'a wal muhabba at-tabai al-mustaqimi wal mutafahimi wa yafirra minal kaslani wal mu'atili wal miksari wal mufsidi wal fatani. Nah, itu seorang santri harus memilih teman dengan orang yang tekun belajarnya. Itu harus memilih dengan orang yang tekun belajar, bersifat warok dan berwatak istiqomah. Nah, bukan orang yang malas, banyak bicara, suka merusak dan suka menfitnah. Itu tidak boleh. Jadi kita harus memilih teman yang suka mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi, seperti itu. Oke, kemudian untuk syairnya ada likullin illa syawil ulaha rokatu walakin azizun fi rijali thawabu. Untuk takribnya likuli adalah termasuk susunan jar majrur yang tandanya ada kasrah. Ila syawi itu jar majrur juga. Al-ula itu ada mudhaf ilaih. Harokatu itu ada mubtada. Walakin wanya itu ada wa'taf. Azizun
itu ada khobar. Khobarnya dari harokat. Terus fi rijali ada huruf jar. Terus yang sabatu itu ada khobar. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 4, yaitu tentang bagaimana cara menghormati ilmu dan orang alim, untuk menghormati guru, yaitu dengan i'lamu bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dim al ilmi wa ahlihi wa ta'dim al ustadi wa tawqirihi. Itu maksudnya adalah para pelajar atau santri itu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya tanpa mau menghormati ilmu dan gurunya. Jadi orang itu nggak bisa mengambil manfaat keberkahan dari ilmunya apabila dia itu tidak menghormati gurunya dan juga ilmunya itu. Nah, bagaimana lalu caranya menghormati seorang guru? Wa min tauqirul al-muta'allimi alla yamshiya amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi al-kalama indahu illa bi'idnih. Termasuk menghormati guru itu dengan cara murid itu tidak berjalan di depannya. Jadi terus tidak duduk di tempatnya guru tersebut duduk. Lalu tidak memulai bicara apabila tidak diperkenankan atas izinnya dari gurunya, itu tidak boleh. Jadi harus atas izinnya guru baru seorang murid itu bisa memulai untuk bicara. Oke, yang selanjutnya syairnya yaitu Ra'aitul ahaqal haqqi haqqal mu'allimi wa aujabahu hifdan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuda ilaihi karomatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Nah, untuk takutnya ro'a itu ada fi'il madi, ada ainya. Ahaqqa ada maf'ul bi. Ahaqqal ilmi ada hak, al-haqqa haqqi itu ada mudhaf ilaih. Terus al-haqqa muallimi itu ada maf'ul, sama muallimi itu ada mudhaf ilaih. Wa aujabahu wa itu wataf, aujabatu ada fi'il madi. Hifdan itu ada maf'ul, ala ada huruf jar di situ. Tandanya fathah itu. Kulli isim majrur, muslimin itu ada mudhaf ilaih. Lalu laqad ada huruf, haqqa fi'il madi, ayyuda ada harfu nawasib, ayyuda itu harfu nawasib, ada yuda fi'il mudhari, ilaihi ada harfu jar, ilaihi hinya itu kasrat adanya ada mudhaf, karomatan itu ada mudhaf ilaih. Li ta'lim linya itu ada huruf jar, li ta'lim ada isim majrur, harfin itu ada mudhaf ilaih, wahidin ada naatnya harfin. Terus alfu dirham ada mudhaf ilaih. Oke, untuk yang terakhir nomor 5 itu melafalkan kalimat. Yahtaju fil ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi salasa al-muallimi wal ustadi wal abi in kana fil ahya'i. Yahtaju ada fi'il mudhari tandanya dhammah. Fi'il muta'allimi ada jar majrur. Wa tafaqquhi ada maktufnya ta'allumi, ada ila jiddi ada huruf jar majrur.
As-salasa ada mudhaf ilaih. Al-muallimi ada muallimi itu badalnya salasa. Wal ustad ada maktuf, walnya itu wa'atof. Dilwa wal abi ada maktuf. Inkana itu ada fi'il madim dan fil ahyai ada jar majrur. Nah, maksud dari kalimat ini adalah yahtaju fil ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi salasa. Dalam belajar dan dalam ilmu itu dibutuhkan adanya 3 perantara atau 3 kesungguhan. Salasa muallim wal ustadi wal abdi in kana fil ahyai, dari murid, guru, dari bapaknya yang jika masih ada. Jadi ada kesungguhan dari murid itu sendiri, guru, dan bapaknya. Seperti itu. Sekian UTS dari mata kuliah Basul Kutub mengenai kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.